Halo kawan-kawan, selamat datang di Box Cerita Malam. Oke, kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Pen Celebrate yang dirilis tahun 2006. Merupakan perpaduan antara tema fiksi dan drama, berlatar era fasisme pada Perang Dunia Kedua di Spanyol. Film ini merupakan arahan sutradara besar Meksiko, Guillermo del Toro. Filmnya berkisah tentang seorang gadis cilik bernama Ophelia yang konon merupakan titisan putri Moana yang lari dari sebuah kerajaan antah berantah di dalam perut bumi. Dan inilah kisah lengkapnya. Di awal cerita, Ophelia terkapar bersimbah darah, nafasnya terengah dan semakin berat. En el reino subterráneo. Lalu cerita beralih ke dalam dunia bawah tanah di mana sudah tidak mengenal konsep penderitaan. Ada seorang putri bernama Moana yang bermimpi tentang dunia manusia. Suatu ketika ia mencoba kabur meninggalkan istana bawah tanah. Setelah berhasil memasuki dunia manusia, cahaya matahari membutakan matanya dan menghapus ingatannya. Putri Moana lupa dengan dirinya sendiri dan di mana dia berasal. Dia menjadi tua dan mati sebagai seorang manusia. Raja percaya bahwa jiwa putrinya akan kembali ke dunianya suatu hari nanti. Cerita beralih ke pasca perang saudara Spanyol pada tahun 1944. Ophelia, seorang gadis muda yang mencintai dongeng, melakukan perjalanan bersama ibunya yang sedang hamil bernama Carmen. Untuk memenuhi panggilan Kapten Vidal, ia merupakan ayah tirinya dan juga ayah dari anak yang dikandung Carmen. Di tengah perjalanan, Carmen meminta hentikan mobil karena dia tidak kuat dengan rasa mual akibat sedang hamil tua. Selang menunggu, ada yang menarik perhatian Ophelia. Ia memungut potongan batu yang merupakan serpihan dari patung yang ia temukan setelahnya. Keluarlah seekor serangga di balik patung tersebut. Ophelia menganggap itu adalah peri. Melanjutkan lagi perjalanan, nampaknya si serangga mengikutinya dari belakang. Tibalah di tempat tujuan di mana Vidal sudah menunggu kedatangan mereka. Di awal pertemuan, Vidal menunjukkan sikap tidak senang dengan kehadiran Ophelia. Carmen pun sangat tunduk dan patuh ketika dipaksa naik ke atas kursi roda padahal ia ingin berjalan kaki. Ophelia dipertemukan lagi dengan si serangga. Ia berlari mengejar ke arah hutan, kemudian Ophelia melihat ada sebuah labirin kuno. Perlahan ia masuk ke sana, namun dihentikan oleh Mercedes, salah satu pelayan Vidal. Ia melarang Ophelia masuk dikarenakan dapat tersesat. Baru pertama kali jumpa, Ophelia langsung merasa nyaman dan senang dapat bertemu dengan Mercedes. Dari arah belakang, si serangga memperhatikan mereka berdua. Di dalam markas, Kapten Vidal sedang merencanakan menangkap pemberontak anti-fasis yang kini sedang bersembunyi di dalam hutan, memblokade akses jalan agar mereka semua terjebak dalam perangkap yang telah dirancang. Ada Dr. Ferreiro, menjadi dokter khusus menangani perkembangan kehamilan Carmen. Ia memberikan 2 tetes obat ke dalam gelas, menjadi obat wajib yang harus diminum setiap harinya. Mercedes saat itu secara diam-diam meminta obat untuk kakaknya yang sedang sakit. Dengan penuh hati-hati, sang dokter pun memberikan obatnya. Ternyata dari arah belakang, Ophelia memergoki gerak-gerik mereka. Vidal sangat yakin bahwa anak yang dikandung Carmen adalah anak laki-laki, meskipun dokter masih belum dapat mendiagnosis jenis kelamin bayinya. Malam itu pasukan berhasil menangkap 2 orang laki-laki yang diduga anggota pemberontak. Meskipun sudah mengaku bahwa mereka hanyalah seorang pemburu, si Vidal malah menghajar mereka yang ternyata memiliki hubungan ayah dan anak. Anaknya dihajar sampai wajahnya hancur, sedangkan ayahnya langsung ditembak mati. Kali ini Ophelia melihat si serangga di dalam kamar. Ia menunjukkan sebuah buku bergambar peri. Ajaibnya, si serangga ternyata dapat merubah wujud menyerupai peri sesuai yang ada di gambar. Kemudian mengajak Ophelia pergi masuk ke dalam labirin. Setelah sampai, ia bertemu dengan makhluk aneh bernama Faun, yang artinya penguasa seisi bumi, menyatakan diri sebagai pelayan setia Putri Moana, dan ia harus segera pulang karena ayahnya telah membuka beberapa gerbang portal. Namun, ada 3 ujian yang harus diselesaikan Ophelia, agar dapat kembali ke kerajaan bawah tanah sebagai Putri Moana sebelum bulan purnama tiba.
Lalu Faun memberikan buku Crossroad yang dimana boleh dibuka saat Ophelia sendiri. Buku itu akan memperlihatkan masa depan dan apa saja tugas yang harus dilakukan. Di pagi harinya, Ophelia dihadiahi baju cantik oleh ibunya untuk dikenakan di acara pesta makan malam. Lalu ia pergi masuk ke dalam kamar mandi. Di sanalah Ophelia mulai membuka bukunya. Ophelia semakin yakin bahwa ia adalah putri Moana dengan adanya tanda lahir bulan sabit di bagian punggungnya. Kemudian ia masuk ke dalam hutan untuk mengikuti petunjuk di mana Ophelia akan melaksanakan ujian pertamanya. Ternyata ia harus masuk ke dalam pohon besar tua yang berada di dekat penggilingan. Di sana ada seekor katak raksasa tinggal di dalam akarnya yang membuat pohon tersebut tidak dapat tumbuh. Ophelia harus memasukkan 3 buah batu ke dalam mulut si katak, lalu mengambil kunci ajaib di dalam perutnya. Hanya dengan cara itulah si pohon dapat kembali tumbuh. Perlahan ia merangkak dalam kubangan lumpur dan ternyata si kodok raksasa sudah ada di belakang Ophelia. Soy la princesa Moana. Seketika ia mendapatkan ide menipu si kodok berpura-pura memberikannya serangga hingga ketiga batu itu berhasil dilahap dan menimbulkan reaksi menjijikan di mana si kodok memuntahkan cairan kental berwarna kuning. Setelah itu barulah dapat mengambil kuncinya. Keluarga besar Vidal dan para pejabat tinggi berdatangan untuk menggelar pesta makan malam. Di sana mereka membahas tentang pembantaian yang akan dilakukan terhadap pemberontak Spanyol antifasis. Mendengar itu, Mercedes resah lalu pergi keluar menuju hutan. Tidak sengaja di sana ia menemukan Ophelia dalam kondisi tubuhnya penuh lumpur. Di kamar mandi Ophelia dimarahi ibunya karena tidak ikut acara makan malam. Setelah itu si serangga datang lagi menyampaikan pesan bahwa Ophelia harus segera kembali ke labirin. Di sana, Faun menyuruhnya menyimpan kunci tersebut dan kini ia memberikan sebuah kapur tulis sebagai alat untuk ujian keduanya. Conservadla. Di pagi hari, Ophelia penasaran membuka buku Crossroad untuk mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia melihat banyak sekali noda darah yang digambarkan dalam buku tersebut, membuat perasaannya mendadak gelisah ketakutan. Dan ternyata gambaran itu menimpa ibunya yang tiba-tiba pendarahan. Mercedes menenangkan Ophelia, sementara itu ibunya sedang menjalani pengobatan. Cerita masuk mengenal lebih dalam tentang status Mercedes. Malam itu ia bersama dokter akan pergi ke dalam hutan menemui Pedro, adiknya Mercedes, yang dimana Pedro merupakan bagian dari kelompok pemberontak. Mereka akan menuju ke markas persembunyian untuk mengobati anggota yang terluka. Faun tiba-tiba muncul di dalam kamar Ophelia. Ia memberikan akar mandrake yang merupakan pohon yang selalu bermimpi ingin menjadi manusia. Faun memerintahkan Ophelia meletakkan akar tersebut di dalam mangkuk berisi susu di bawah ranjang ibunya dan harus dikasih makan dengan 2 tetes darah setiap harinya. Faun menegaskan bahwa Ophelia akan masuk ke sebuah alam penuh mara bahaya yang dimana di sana banyak sekali makanan dan minuman mewah yang tidak boleh disentuh sedikit pun. Jika dilanggar, maka Ophelia akan menanggung akibatnya. Kali ini ia cukup menggambar pintu gerbang dengan menggunakan kapur tulis sebagai jalur memasuki alam yang dituju. Begitu pintunya terbuka, langsung jalankan jam pasirnya dan biarkan para peri memandu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Di dalam sana Ophelia langsung tergoda dengan deretan hidangan makanan mewah. Ada makhluk menyeramkan yang dimana kedua bola matanya disimpan di atas pisin. Seketika ia ketakutan dengan lukisan si monster yang ternyata dia doyan makan bayi manusia. Dikeluarkanlah 3 peri untuk mulai memandunya dan ternyata Ophelia harus membuka salah satu pintu dengan kunci yang ia miliki. Setelah terbuka, ia mendapatkan sebuah pisau belati tajam yang harus segera ia bawa. Di perjalanan pulang nampaknya Ophelia tidak tahan melihat hidangannya. Para peri berusaha mencegah agar ia tidak mendekat, namun Ophelia bandel dan malah melahap 1 buah anggur, mengakibatkan bangkitnya si monster tanpa bola mata.
Kini dua peri harus menjadi korban dilahap si monster akibat kecerobohan Ophelia. Ophelia berlari kencang ke arah gerbang namun ia sudah terlambat. Sedangkan si monster terus mengejarnya dari belakang. Penuh ketegangan, Ophelia berusaha menggambar kembali pintunya, namun si monster sudah semakin dekat. Setelah berhasil, ia lanjut memasukkan akar ke dalam mangkuk yang sudah diisi susu, lalu meletakkannya di bawah ranjang sang ibu sekaligus memberikannya makan 2 tetes darah. Kini para pemberontak berhasil meluncurkan bom ke area rel kereta api. Di saat Vidal bersama anak buahnya sibuk di TKP, ternyata terjadi lagi ledakan bom di area markas. Vidal menemukan gembok gudang terbuka. Ia mulai menaruh curiga kepada Mercedes yang sempat diberikan izin menyimpan kuncinya. Kemudian semua pasukan menyerang balik ke area hutan dan berhasil menghabisi sebagian pemberontak. Namun ada seorang anggota sengaja ditangkap hidup-hidup agar dapat diinterogasi. Faun kembali mendatangi Ophelia. Awalnya ia senang Ophelia berhasil menjalankan misi keduanya. Namun setelah ia mengakui aturannya yang telah dilanggar, Faun murka dan mengatakan Ophelia telah gagal. Jiwanya kini terperangkap menjadi manusia yang akan menua lalu meninggal. Setelah si tawanan mengalami luka parah akibat penyiksaan yang dilakukan Vidal, kini dokter diperintah mengobatinya. Di sana kesempatan si tawanan meminta bantuan dokter agar diberi suntikan mati. Vidal tiba-tiba masuk ke kamar istrinya dan menemukan Ophelia di bawah ranjang. Ketahuanlah ia telah menyimpan akar di dalam mangkuk berisi susu yang sudah bau busuk. Carmen terbangun menolong Ophelia yang nyaris dipukul. Setelah si Vidal keluar kamar, Carmen membuang akarnya ke dalam pembakaran yang sudah pasti itu akan menjadi pertanda buruk. Vidal kembali ke gudang memeriksa kondisi tawanan dan mendapati ia telah disuntik mati oleh dokter. Vidal semakin curiga si dokter telah berkhianat dan mulai berani membangkang perintahnya, mengakibatkan si dokter ditembak mati dari belakang. Dan kini sudah waktunya Carmen melahirkan. Setelah menunggu berjam-jam lamanya, akhirnya si bayi berhasil dilahirkan. Sayangnya nyawa Carmen tidak dapat diselamatkan. Setelah usai pemakaman, Ophelia mulai menaruh curiga dengan obat tetes yang selama ini dikonsumsi sang ibu. Lalu ia mengemas barangnya dan memilih tinggal bersama Mercedes. Malam itu Vidal memanggil Mercedes ke kantornya bermaksud ingin menitipkan lagi kunci gudang persediaan. Dipegang oleh Mercedes. Dan itulah kesempatan Mercedes masuk ke dalam gudang mengambil surat yang sempat ia sembunyikan di sana. Kemudian mengajak Ophelia segera kabur meninggalkan markas. Ternyata Vidal berhasil menjebak Mercedes. Kini Ophelia dikurung di dalam kamar sedangkan Mercedes dibawa ke gudang penyiksaan. Untungnya ia berhasil melepaskan diri langsung menyerang si Vidal, ditusuk dan dirobek mulutnya. Lalu ia berlari ke area hutan malah terkepung dan terjebak. Ternyata anak buah Vidal justru masuk perangkap hingga kelompok pemberontak dengan mudahnya menyerang balik dan hampir semua berhasil dihabisi. Peri dan Faun muncul lagi dan memutuskan untuk memberikan Ophelia kesempatan terakhir. Tugasnya kali ini ia harus membawa adiknya ke dalam labirin secepat mungkin sebelum purnama tiba. Faun memberikan kapur tulis ajaib agar memudahkan Ophelia mengambil adiknya di dalam kamar yang terkunci. Saat itu si Vidal berhasil selamat. Ia nekat menjahit luka bibirnya sendiri. Ophelia telah menyelinap masuk ke dalam kamar berusaha mengambil adiknya. Tidak lama, Letnan Vidal akhirnya pergi sehingga Ophelia dapat melanjutkan kembali misinya. Namun sebelum meninggalkan kamar, ia teteskan obat ke dalam minuman Vidal agar ia pun merasakan efek lemas seperti apa yang selama ini ibunya rasakan.
Kemudian Vidal kembali lagi ke dalam kamar dan meneguk minuman yang telah Ophelia racun. Sayangnya kali ini Vidal mengetahui pelariannya sehingga ia mengejar Ophelia dalam kondisi sempoyongan dikarenakan racunnya langsung bereaksi. Malam itu kelompok pemberontak melakukan penyerangan lagi ke area markas. Semua ketar-ketir dan nyaris berhasil dilumpuhkan. Di tengah keributan, Vidal malah terus fokus mengejar Ophelia ke dalam labirin. Untungnya saat itu Ophelia diberi petunjuk memasuki lorong rahasia sehingga si Vidal kehilangan jejaknya. Faun sudah menyambut Ophelia di dekat portal. Ia meminta segera menyerahkan adiknya, namun Ophelia ragu ketika melihat Faun memegang sebuah belati. Ia hanya membutuhkan setetes darah suci adiknya demi membuka gerbang portal. Seketika Ophelia membatalkan perjanjiannya. Dari arah belakang, Vidal datang dan merebut bayi dari tangan Ophelia. Di sanalah si Vidal tanpa belas kasihan menembak Ophelia. Di ujung jalan labirin, pasukan pemberontak sudah menunggu kedatangan Vidal. Vidal pasrah, kemudian menyerahkan bayinya ke tangan Mercedes. Sebelumnya, Vidal memohon agar sang anak diberitahu siapa bapaknya. Mercedes dengan tegas menolak permintaan terakhirnya. Tanpa basa-basi, peluru mendarat di pipi kanannya si Vidal. Mercedes memasuki labirin dan berduka atas Ophelia yang sedang sekarat. Darah Ophelia menetes ke mazbah dan membawanya ke dunia bawah tanah. Ophelia akhirnya kembali bersama raja dan ratu. Dia belajar bahwa dengan memberikan hidupnya untuk menyelamatkan adiknya, ia telah menyelesaikan tugas terakhir dan membuktikan dirinya adalah Putri Moana. Setelah itu, barulah Ophelia menghembuskan nafas terakhirnya. Dan cerita pun berakhir. Menurut pendapat Mimin, film ini menceritakan tentang hidup dan mati. Sosok Putri Moana diartikan sebuah ketiadaan, sedangkan sosok Ophelia adalah manusia yang terlahir ke dunia. Mungkin pada saat itu manusia hanya disibukkan dengan konflik dan haus kekuasaan. Disinilah sosok Ophelia menjadi pengingat bahwa manusia telah lupa akan 3 hal. Yang pertama, menolong makhluk hidup, dan itu tergambar ketika Ophelia membebaskan pohon dari benalu kodok raksasa. Yang kedua, ujian untuk tidak melakukan hal yang dilarang, dan itu terjadi ketika Ophelia tergoda hidangan mewah hingga ia nyaris dicelakai oleh monster yang bisa diartikan sebagai konsekuensi. Dan yang ketiga adalah pengorbanan, merupakan ending di mana Ophelia memilih melindungi adiknya sehingga ia akhirnya terbunuh. Sedangkan sosok Faun dapat diartikan sebagai petunjuk atau kitab suci agar manusia mengimani kepercayaannya tentang kehidupan setelah kematian. Jika ada pendapat lain, boleh ya kawan-kawan share di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalam.